Dulu, untuk bisa FYP di TikTok itu nggak sesusah sekarang. Dan dulu, untuk bikin video asal-asalan saja, itu mudah banget untuk FYP. Sekalipun itu akun baru yang followersnya masih sangat sedikit. Salah satu alasannya yaitu algoritma TikTok yang selalu update dan akan selalu update. Jadi nggak heran jika trik-trik jadul banyak yang tidak mempan jika diterapkan di algoritma sekarang. Seperti apa sih algoritma TikTok yang sekarang dan bagaimana sih cara kerja algoritma TikTok di 2023 ini? Semua akan saya kupas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Balik lagi di channel Cynthia, channel yang membahas seputar edukasi dan berbagi tutorial cara menghasilkan uang dari internet dengan cara masuk akal dan hasilnya realistis. Salah satu keistimewaan TikTok jika dibandingkan dengan platform sosial media lainnya adalah kemudahan dan kecepatannya dalam mendapatkan views. Dan terlebih lagi jika video-video kita masuk FYP TikTok. Tetapi tidak bisa dipungkiri, agar video-video kita masuk rekomendasi TikTok, masuk dalam FYP sebagai konten kreator, kita wajib paham bagaimana cara kerja algoritma TikTok. Dan di video ini, saya akan kupas tuntas bagaimana cara algoritma TikTok bekerja. Dan tentunya di tahun 2023 ini. Jadi, video yang saya sampaikan ini tentunya update yang paling terbaru, teman-teman. Sebagai konten kreator TikTok, kita wajib paham secara detail dan mendalam tentang algoritma TikTok. Khususnya untuk algoritma TikTok yang selalu update di tahun 2023 ini. Dengan memahami bagaimana algoritma bekerja, maka potensi untuk video-video kita direkomendasikan oleh TikTok semakin besar dan engagement-nya pun akan lebih meningkat lagi, teman-teman. Saya yakin informasi yang saya bagikan ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang sedang berjualan di TikTok ataupun yang sedang membangun brand. Apa itu algoritma TikTok? Jadi, algoritma TikTok itu adalah sistem kompleks yang didesain untuk menyajikan konten kepada user berdasarkan minat atau ketertarikannya. Dan kemudian, bagaimana sistem kerja algoritma TikTok? Algoritma TikTok bekerja berdasarkan minat dan tentunya ketertarikan penggunanya. Jadi, video yang FYP di beranda TikTok saya bisa saja berbeda dengan video yang FYP di beranda orang lain. Jika saya sering menonton dan menyukai konten-konten tentang memasak, maka video yang FYP di beranda saya sebagian besar tentang video masakan. Jika teman-teman sering menonton dan menyukai video tentang memancing, maka video yang akan FYP di beranda teman-teman sebagian besar adalah video tentang memancing. Dan dengan kata lain, FYP bersifat personal bagi setiap pengguna. Sajian konten yang didasarkan pada minat pengguna disebut personalisasi. Kalau divisualisasikan, kurang lebih algoritma TikTok bekerja seperti ini. Yang pertama yaitu video analis. Pada tahap ini, TikTok akan menganalisa video kita, apakah video kita itu melanggar pedoman komunitas atau tidak. Kemudian dari sisi originalitas, apakah dalam video kita itu mengandung konten yang mengandung unsur-unsur material milik orang lain atau tidak. Jika video kita sudah dirasa aman, tidak melakukan pelanggaran, dan kemudian video kita original buatan kita sendiri, maka TikTok akan melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu predict viewers. Nah, teman-teman, di tahapan ini, TikTok itu sedang mereview. Kira-kira video yang akan kita upload ini akan disebarkan ke penonton yang mana? Dan akan disebarkan ke penonton dengan minat apa? Jadi pada intinya, teman-teman, di sini TikTok itu ingin memastikan bahwa video kita itu ditonton, tentunya oleh penonton yang tepat, memiliki minat sesuai dengan konten yang kita upload. Dan kurang lebih ada 5 komponen yang utama, yaitu dijadikan acuan oleh TikTok dalam mendistribusikan konten kita ke penonton. Jadi yang pertama adalah hashtag. Fungsi hashtag sendiri di sini adalah untuk mengkategorikan jenis konten kita. Jadi jika teman-teman ingin videonya ditonton oleh penonton yang tepat, pastikan teman-teman menggunakan hashtag yang tepat. Dan kemudian komponen yang kedua yaitu caption. Caption adalah teks singkat yang mendeskripsikan isi video kita. Dengan mengisikan caption di kolom video kita, maka TikTok akan bisa mendeteksikan jenis dan isi pada video kita. Kemudian komponen yang ketiga yaitu musik atau lagu. Dalam mengupload konten, jangan lupa menyisihkan musik yang lagi trending. Ini merupakan langkah untuk memberikan sinyal kepada TikTok bahwa video kita juga bisa mengikuti fenomena yang sedang trending. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu lokasi dan bahasa. Jadi begini teman-teman, TikTok akan cenderung mendistribusikan konten-konten kita berdasarkan lokasi dan bahasa. Jadi pastikan teman-teman men-setting lokasi dan bahasa menjadi bahasa Indonesia ya. Kemudian komponen yang kelima yaitu video subtitle. Dengan kemudahan dan kecanggihan AI yang dimiliki oleh TikTok, TikTok dapat dengan mudah mendeteksikan suara kita dan dengan sangat mudah mendeteksi suara kita yang ada di dalam video. Jadi penggunaan teks yang ada di video juga bisa membantu dan mengirimkan sinyal kepada TikTok tentang jenis dan isi konten kita. Dan setelah melalui tahapan 1 dan 2, TikTok akan melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu distribution. Di tahap ini, TikTok mulai mendistribusikan video kita kepada penonton. Sebagai contoh, saya mengupload satu video. Nah, algoritma TikTok akan langsung beraksi pada video saya tersebut. Video saya akan direkomendasikan ke 300-500 penonton. Dan jika ternyata penonton dari 300-500 tersebut
performa rate-nya bagus, maka algoritma TikTok akan melanjutkan ke jangkauan yang lebih luas lagi. Ke ribuan penonton, kemudian ke puluhan ribu penonton, bahkan sampai ke ratusan penonton. Sampai pada batas klimaksnya, teman-teman. Namun di sini perlu digarisbawahi ya, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar tahu secara pasti bagaimana cara kerja algoritma TikTok, kecuali karyawan TikTok. Karena sebenarnya algoritma TikTok ini merupakan rahasia TikTok. Akan tetapi, secara garis besar, semua platform sosial media itu mempunyai kesamaan algoritma. Yang mana semakin bagus performance rate-nya di setiap konten, maka konten tersebut akan lebih banyak mendapatkan rekomendasi ke semua penonton. Jadi bagi yang belum tahu, performance rate adalah rating dari kinerja atau performa video. Dan langkah selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi performance rate? Ada beberapa metrik yang dijadikan acuan dalam performance rate sebuah konten. Yang pertama adalah engagement. Engagement ini meliputi like, comment, follow, dan save to favorite. Nah, untuk mendapatkan engagement yang bagus, teman-teman tidak perlu sungkan untuk meminta penonton untuk memberikan like, comment, follow, dan save to favorite. Kemudian metrik yang kedua yaitu video retention. Jadi video retention ini meliputi durasi tonton, retention rate, reply rewards. Nah, untuk mendapatkan retensi yang bagus, pastikan teman-teman membuat konten yang bisa menghipnotis penonton, sehingga para penonton betah berlama-lama dalam menonton video kita tanpa di-skip. Nah, itu merupakan tahapan yang ketiga, teman-teman. Setelah itu, masih ada satu tahapan lagi, yaitu rating ratio. Sederhananya, rating ratio adalah sistem ranking. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Ada dua buah video dengan topik yang sama, yaitu video A dan video B. Dan keduanya mempunyai performance rate yang bagus. Kira-kira video yang mana yang akan FYP duluan? Nah, di sini TikTok melakukan sistem ranking, teman-teman. Jadi, statistik sebuah konten itu tidak sama 100%. Pasti ada salah satu konten yang mengungguli konten lainnya. Tentunya dari segi performance rate. Dan TikTok akan mendistribusikan konten tersebut berdasarkan urutan dan dimulai dari yang memiliki performance rate terbesar. Jadi semacam dibuat antrian, teman-teman. Video yang terbaik akan lebih FYP lebih dulu dan kemudian menyusul video-video selanjutnya. Bisa dipahami ya sampai sini, teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari keseluruhan penjelasan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa mendapatkan banyak penonton di TikTok, tentunya konten kita harus memiliki performance rate dan rasio rating yang bagus. Dan untuk bisa mendapatkan performance rate dan rasio rating yang bagus, satu-satunya cara yaitu membuat konten yang disukai penonton. Bagaimana, teman-teman? Sekarang sudah paham ya bagaimana cara kerja algoritma TikTok di tahun 2023 ini? Tugas teman-teman selanjutnya adalah berpikir sekreatif mungkin untuk membuat konten yang menarik, fresh, dan tentunya berbeda dengan konten yang lain. Informatif, edukatif, atau yang bisa menghibur penonton. Oke, teman-teman, itu dia tadi video penjelasan bagaimana cara kerja algoritma TikTok di tahun 2023 ini. Video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika bisa bermanfaat buat teman-teman, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan peluang dari saya.